aslab itu apa. Bisa take ulang nggak sih? Bisa. 3, 2, 1, mulai. What people say proudly present. Please listen. Halo, nama gue Ulan Fitur Utami, panggilan gue Ulan, gue dari Broadcast Journalism, dan sekarang gue lagi ngejalanin semester 3. Halo, nama gue Gisantiko, biasa dipanggil Sayan, dari Broadcast Jurnalis semester 3. Halo, kenalin nama gue Alfa Sumirat, semester 3, jurusan Broadcast Jurnalis. Halo, kenalin nama aku Eka Putri Yulianti dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Broadcast Journalism, semester 3. Perkenalkan, nama saya Sangga Widibuana, biasa dipanggil Sangga. Saya dari jurusan Digital Media Advertising, semester 3. Halo, nama gue Fitri Dia Rahmayanti, biasa dipanggil Fitri. Sekarang gue di Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Broadcast Journalism, semester 3. Hai guys, nama gue Silvaulia, biasa dipanggil Sisil, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Broadcast Jurnalis, semester 3. Halo, nama gue Dika Andika dari jurusan Broadcast semester 3. Hai, nama gue Muhammad Okta Firdaus, biasa dipanggil Okta. Gue dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Broadcast Journalism. Untuk itu gue jujur sih belum pernah, maksudnya sebelum gue masuk aslab, gue nggak tahu aslab itu apa gitu. Jadi gue kayak pas gue ada info untuk open recruitment aslab, apa nih LMK? Ternyata asistennya dari kampus kayak gitu. Ya gitu, kayak ngerjain bagian kampus kayak ngedit. Oh enggak, awalnya tuh gue kayak ngira tuh LMK tuh kayak ngurusin event kayak entah itu eksternal maupun internal. Cuman kayaknya setelah gue masuk tuh ternyata lebih ke internal sih, kayak cuman di kampus doang gitu. Cuman ada eksternal di luar, cuman masih ruang lingkup kampus. Sebelumnya jadi aslep gue nggak ada bayangan, gue pikir aslep itu kayak organisasi kayak gitulah semacamnya. Ternyata lebih dari itu. Sebelum jadi aslep itu aku nggak tahu aslep itu apa. Jadi aslep itu kan asisten lab gitu. Nah, jadi asisten lab itu menyangkut beberapa fakultas di sini. Tapi di sini ada aslab itu ada di LMK, Lab Media Komunikasi, dan aku kenal sama kepala LMK. Ya udah kayak diceritain dikit-dikit tentang aslab. Aslab tuh harus kuat mental, kuat tenaga, jiwa raga gitu kan. Karena emang kita dituntut untuk kerja dan kerja. Bayangan tentang aslab ya? Nggak ada bayangan sama sekali sih. Ya, menurutku kayak asisten dosen gitu. Bayangan gue tentang aslab itu dulunya gue kira itu aslab itu apa ya, kayak UKM, tapi ternyata bukan sih. Tadinya sebelum masuk aslab gue nggak tahu aslab itu apa, bukan aslab ya, LMK itu apa. Nah setelah Sisil, gue jadi tahu LMK itu apa, dan gue diajak sama dia buat gabung. Bayangan tentang aslep sebelum jadi aslep ya, sebenarnya dulu nggak tahu sih aslep itu apa dan cara kerjanya kayak gimana, gue nggak tahu. Terus gue cari-cari di YouTube dan isinya tuh liputan semua. Akhirnya gue coba masuk dan ternyata gue suka sama kerja aslep. Gue awal-awal jujur ya nggak tahu itu LMK itu apa, aslab itu apa. Tapi semenjak gue pernah PKL di sini nih, jadi gue kayak sedikit tahu lah tentang LMK itu apa. Jadi nggak buta-buta banget gitu, kayak oh gue tahu nih aslab itu ngapain, aslab itu apa, kerjaannya apa aja, ngapain gitu. Rasanya asik. Dari tadinya nggak ada kegiatan di rumah, kayak cuman kelas online, abis kelas udah. Tapi sekarang banyak kegiatan lah, kayak dokumentasi, ngedit atau liputan. Seneng banget lah, karena aku adalah salah satu orang yang sangat beruntung masuk aslab. Selain teman-temannya yang saling membantu, walaupun aku nggak bisa dan Lola gitu ya, tapi pada saling sabar ngebantu, ngajarin ini itu, dan akhirnya bisa. Terus aslab juga membawa banyak pengalaman dan kenangan indah. Wah. Rasanya jadi aslep, senangnya ada, susahnya ada, capeknya ada, pokoknya semuanya satu deh, jadi satu di situ. Seneng banget sih, seneng banget karena ini nggak ragu sih, maksudnya ngomong senengnya nggak ragu, tapi seneng banget karena gue bisa punya pengalaman di sini, wawasan yang luas, yang mungkin gue belum tahu gue jadi tahu. Pokoknya suka dukanya di aslab tuh banyak lah gitu. Rasa maksudnya suka, duka, senang. Oh, senang terus sih, happy terus ya, Wit ya?
Jelas, nikmatin aja sih. Dibilang hidup gue biasa banget anjir, gue bingung jelasinnya. Waduh, rasanya pasti senang, sedih, nano-nano gitu deh, nano-nano. Ya. Kayak gimana ya? Kayak seneng aja, tapi ada dukanya juga. Gimana rasanya jadi aslep? Asik sih, seru. Banyak tantangan. Harus kerja 2 kali sih kalau sambil kuliah. Kayak kerja tuh lu ada tugas kampus gitu. Lu harus bagi kegiatan dengan kegiatan LMK. Seru, random sih, banyak rasanya tuh. Ada manis, pedas, pahit, asin gitu. Tapi seru juga masuk asli. Seru banget, terus juga bisa jadi pengalaman baru, seneng banget. Rasanya jadi aslep enak banget sih, seru gitu, banyak pengalaman, lebih banyak relasi, kenal-kenal dosen dan lainnya. Bisa ngajarin yang belum tahu juga, karena kita udah tahu lebih dulu dibanding dengan yang lainnya. Pastinya pernah lah, entah itu teman terdekat ataupun teman nggak dekat ataupun baru kenal, itu pasti pernah ataupun dari mentor sendiri, dari kepala lab sendiri, pasti pernah. Ada sih, baik buruknya ada. Pernah sih, jujur gue pernah. Kesel, terus marah, sedih, tapi ya udah, kan namanya juga manusia, wataknya beda-beda gitu. Jadi ya wajar satu kepala di satu divisi, satu tim itu wajar gitu. Nggak ada sama sekali. Mungkin untuk something sama aslep lainnya sebelum-sebelumnya ya pasti adalah negatif positif something untuk sesama aslep gitu. Tapi menurut gue ya udah nggak usah untuk dibahas karena itu bakal jadi pengaruh di pekerjaan nantinya kayak gitu. Something yang buruk apa yang baik nih, positif negatif? Dua-duanya pasti pernah banget dong. Kalau yang negatif mungkin ini ya, beda pemikiran, beda opini sama teman-teman gitu sih. Kalau yang baik mungkin kerja sama teman-temannya itu gila sih. Top banget sama teman-teman tuh. Enggak. Senang enggak. Yang lain-lain juga enggak, biasa aja. Kayak kesel ya biasa, seneng ya biasa. Ya. Aja sih. Kalau ngerasa paling sekali 2 kali doang ya, pada waktu tertentu aja sih, tapi ya udah biasa aja sih, cuek aja. Kagak ada kalau itu. Sebenarnya kalau ngomongin itu gimana diri kita sendiri sih. Yang bisa mengubah itu semua adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita memisahkan masalah dengan tempat kerja itu. Gimana caranya harus profesional. Sebenarnya agak susah karena emang jujur aku orangnya belum bisa munafik, dalam arti belum bisa membawa kebet-mutanku tuh di tempat mana gitu kan. Tapi aku kayak lebih sering kalau lagi ada masalah itu sendiri gitu. Nah, kesendirian itu yang kayak ngebuat orang-orang tuh kenapa sih dia gitu kan. Tapi padahal ya lagi nenangin diri aja gitu. Ya selagi pekerjaanku nggak keteter, aku nggak masalah sih. Tapi ya makin kesini makin kayak belajar lebih ngeredem emosi terlebih dahulu ketika mau berangkat ke LMK gitu. Oke, kalau menurut gue ya, masalah itu lebih baik dibuang di luar gitu. Maksudnya di luar aja gitu loh. Tapi kalau untuk masalah pekerjaan itu jangan sampai ada masalah yang kita campurin. Jadi lebih baik kita fokus dalam pekerjaan di situasi lagi begini gitu. Tapi kalau misalnya lagi di luar, ya lu selesain dengan baik-baik gitu. Tapi kalau udah di pekerjaan, udah kayak lu lupa sama pekerjaan lu sendiri kayak gitu. Kalau gue nih, gue kalau misalnya lagi ada masalah, ya udah let it go aja, kayak Frozen gitu. Jadi kayak ya udah ya, itu kan masalah nggak ada hubungannya sama LMK, nggak ada hubungannya sama aslep. Jadi kayak gue taruh masalah gue, ya udah gue kerja, tetap profesional gitu. Ya dewasa, nempatin dirinya bukan anak sekolah lagi kan, lagian juga udah nempatinnya ya dewasa aja kita berpikir dewasa aja. Ya, cara tetap profesional. Ya udah mengesampingkan urusan pribadi gitu. Misalkan lagi ada masalah sama aslep lain ya udah langsung utarakan aja gitu apa kesalahannya gitu. Terus kalau misalkan emang bukan masalah kerja, jangan dibawa ke pekerjaan gitu karena nanti bisa menghambat fokus kerja kita gitu. Yang penting jangan ngebawa ini aja sih, kalau ada masalah jangan dibawa kalau lagi ada kerjaan gitu, jangan dibawa ke masalah tersebut ke dalam kerjaan itu gitu. Gue sih nggak pernah punya masalah sih.
hidup gue damai. Mungkin tetap semangat buat teman-teman di LMK, jaga kesehatan juga, jangan sakit-sakit, kesehatan kalian itu loh yang penting. Kesannya selama di LMK udah banyak hal yang kita lalui bersama, kayak ya udah itu memori indah yang hanya disimpan di hati. Kesannya itu semangat terus sama editan, sama liputan, jangan pernah ngeluh. Kesannya tuh aku tuh sangat beruntung banget, seneng gitu ketemu teman-teman yang baik, multi talent, karena ada yang bisa pinter ngedit, kamera, kelistrikan, kekomputeran, apalagi ya, pokoknya di dalam bidang ke-broadcastingan gitu. Jadinya ya seneng, terus beruntung, kayak alhamdulillah banget gitu. Dan mereka tuh kayak nggak sombong gitu, mereka tuh mau ngajarin, mereka mau ngebimbing gitu, sampai akhirnya kita sama-sama bisa. Pesannya semoga aslep-aslep di LMK selalu kompak, semangat, walaupun emang makin kesini tuh ujian makin banyak ya, tapi tetap semangat. Kesannya solidaritasnya dijaga, terus ditambahin lagi, pesannya tetap semangat buat kita semua. Kesan-pesan gue nggak bisa jadi bijak, jadinya terserah. Kesan gue ya baik-baik sih anak-anak aslepnya juga, dan pesan gue itu aja sih. Ya maksudnya kesan gue itu aja, dan pesan gue semoga aslep-aslep yang sekarang ini bertahan sampai lulus nanti gitu, dan bisa jadi staff tetap di sini. Kesan pesan buat aslep lainnya, tetap semangat, jangan putus asa. Udah sih gitu dong. Oke, makasih. Oke.